Lalu saya katakan, apalagi yang Bapak kurang senang? Itu yang kedua ini Ustaz, tolong jangan singgung-singgung Tuhan saya. Tuhan Bapak yang mana? Tuhan saya, masa Pak Ustaz nggak tahu? Itu orang ini kawan Nuh Ustaz. Iya betul, nah, orangnya nak bersaudara, Bapak belum sunat, kita bilang begitu. Bapak tidak mandi junub, saya mandi junub. Tidak bersaudara orang, so jauh orang, langit dan bumi orang dua sekarang. Baru beda orang dua, Bapak polisi, saya ulama. Jadi begini Ustaz, kita punya Tuhan itu Ustaz jangan singgung-singgung, mana Bapak Tuhan? Yang jelas dong bicara, itu Tuhannya Pak Ustaz juga, dulu. Tuhan siapa? Ya, Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan, men. Lalu saya jelaskan, saya salut Bapak, polisi lindungi saya, alhamdulillah. Tapi baju polisi tidak boleh pakai dengan kuatan pribadi. Pistol di pinggang itu pajak rakyat, dan saya tidak akan takut. Justru saya masuk Islam, suka cepat mati, saya langsung pergi. Amrosi aja kecil bagian barang nanti saya. Jadi percuma saya bilang Pak, saya bukan muslim yang KTP yang nggak ngerti Islam. Saya sudah tahu sampai neraka itu pernah saya lihat. Saya tidak masuk Islam, hanya penjual ikan di toli-toli 3 kali datang ke rumah saya. Hari yang keempat langsung mengaku Khadir. Saya lihat kok, sampai ibu saya, opa saya, saudara teman-teman saya yang di neraka itu saya tahu, neraka itu seperti lautan bergulung-gulung. Untuk apa saya mau takut? Memangnya saya akan hidup selama-lamanya di dunia? Tidak. Sopir pribadi saya berapa orang semuanya mundur, takut. Waduh, kalau ceramah begini bahaya. Ya saya juga sudah tahu. Kulil haqqa walau kana murad. Bagaimana sejarah tentang Ibrahim memperingatkan Namrud. Bagaimana sejarah Musa memperingatkan Firaun. Dan bagaimana iman seorang Masir. Bukan sisir kerajaan Firaun. Makanya baca Quran, baca hadis, baca buku-buku Islam agar iman kita semakin kuat, kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak pernah mundur dengan dakwah, nggak pernah lari. Yang kedua, saya berdakwah bukan negosiasi harga dulu berapa harganya, enggak. Lillahi ta'ala, demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penceramah itu sudah bicara puluhan juta, negosiasi, event organizer, itu bukan penceramah artis. Saya keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, saya nggak pernah pakai minta-minta target. Masjid undang, apalagi uang dari masjid, saya nggak suka, saya nggak mau. Masjid justru kita bantu. Cukuplah saya dulu begitu-begitu. Waktu di Kristen apa yang nggak bisa dilakukan? Semua boleh. Paulus bilang semua makanan halal. Kaki 2, kaki ampah, kaki meja tinggal saya tidak hantam. Makanya begitu masuk Islam, Masya Allah. Biar tidak ada gaji, biar hidup miskin. Apalagi kalau usai sholat. Ya tidak ada makanan di dapur. Jiwa tenang, peaceful. Tidak ada yang diragukan di dalam hidup. Mau mati, sudah ada tempat. Cuma umat Islam sendiri yang saya lihat, apalagi di Pulau Jawa itu, waduh. Mayoritas Muslim, tapi tidak menjalankan Islam. Akhirnya datang lumpur lapindo, akhirnya datang tsunami, akhirnya datang segala macam. Hati-hati, kita yang sudah beragama Islam, hati-hati. Islam itu ibarat mengendarai mobil. Salah sedikit kita kendarai jurang, tabrak orang dan lain sebagainya. Begitulah menjalankan Islam. Makanya waktu saya berdebat dengan Profesor Tilaar, beliau katakan, kalau Islam itu benar Pak Yahya, kenapa Islam itu di mana-mana selalu dihadang dengan bencana? Saya katakan pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Saya bertanya, Bapak punya anak? Punya. Berapa orang? 3. Kalau anaknya Bapak salah, apakah wajib tetangga
tetangga menegur dan memukul anak bapak? Oh, tidak boleh dong. Begitu juga Allah. Orang Islam itu sangat sensitif, riskan sekali dalam menjalankan nilai-nilai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Indonesia paling banyak miskin orang Islam. Kenapa? Karena tidak kafah. Apa yang kita mau minta kepada Allah? Minta. Tapi jalankan dulu perintah-perintah Allah. Beres semua itu. Tidak susah kok. Satu saja yang saya rasa berat waktu pertama kali masuk Islam. Hanya satu. Mau tahu? Sunat. Itu saja yang saya pikir siang malam. Waduh. Pasti kalau sudah bersyahadat dipotong ini. Pasti dipotong. Memang betul dipotong. Kenapa dipotong? Ya memang nabi-nabi dipotong. Yesus pun disunat. Lukas 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu disunat, lalu diberi nama Yesus. Yesus disunat, Paulus disunat, orang Kristen tidak sunat. Nabi Ibrahim disunat, Nabi Musa disunat, Daud disunat, Sulaiman disunat, orang Kristen nggak sunat. Lalu agama Kristen ini agama dari mana? Agama Kristen ini adalah hasil rekayasa filsafat Paulus. Makanya saya waktu menerbitkan buku saya, Freeport Irian Jaya, karena saya pendeta di Irian 16 tahun, Freeport Irian Jaya, dan saya sempat rektor 8 tahun di UKIP. Universitas Kristen Papua itu saya yang pertama kali mengakreditasi dan saya yang mendirikannya dengan Yayasan Perguruan Tinggi Calvinis Ebenezer Jerman, Stuttgart. Jadi dalam permainan filsafat Paulus itu sudah saya kuasai asas Calvinisme, asas Lutheran, Anabaptis, Pantekosta. Makanya gereja-gereja itu nggak pernah akur. Karena filsafat Paulus ini yang tidak pasti. Kalau Protestan menganggap baptisan yang benar percik, Pantekosta bilang tidak. Kalau Islam dengan NU, dengan Muhammadiyah, bagi saya itu kekayaan. Kenapa? Karena saya sudah hidup di Islam, jadi tahu melihat. Begitu juga waktu di Kristen. Pantekosta dengan Protestan itu, perbedaannya itu justru menjadi permusuhan. Kalau masalah kunut, Muhammadiyah nggak kunut, NU kunut. Saya bukan Muhammadiyah, bukan juga NU saya. Karena tidak pernah Al-Quran berkata, kalau kamu kunut, kamu masuk neraka. Nggak pernah. Atau pernah hadis mengatakan, kamu tidak kunut, kamu masuk neraka. Nggak pernah. Saya justru kalau sholat subuh, saya tanya di salah satu masjid. Ini masjid, kalau saya disuruh imam, ini masjid kunut nggak? Oh ini Pak nggak kunut. Ya sudah nggak kunut. Ini masjid kunut nggak? Oh masjid ini kunut Ustaz. Ya sudah kita kunut. Kunut adalah doa. Bukan syarat untuk ke neraka, bukan. Tapi di Kristen, kalau ente Pantekosta, ente nggak bisa masuk di Protestan. Mengapa? Liturginya, tata cara ibadahnya, Pantekosta agak genit. Habis tepuk tangan bersukaria, nangis. Habis nangis kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus salah bilang. Tidak dari perbedaan eksologi, etika, logika, estetika. Mengukur sebuah kebenaran agama, maka kita harus meletakkan eksologi, etika, logika, estetika. Filsafat yang mengukur salah dan benar menurut rasio, etika, dan estetika. Nah coba perhatikan orang Islam. Kalau sudah maghrib, sholat berjamaah, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Kalau sudah berjamaah, tidak ketahuan mana yang Muhammadiyah, mana yang NU. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya sama. Nah, orang kecamatan apa ini? Orang Tabongo yang buta huruf, saya akan membuktikan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Orang Tabongo yang buta huruf, nggak tahu membaca dan menulis, dia bisa sekolah di Jerman, biar dia nggak bisa masuk Jerman. Dia bisa sholat di Jerman. Dia bisa ibadah di Jerman. Kenapa?
Karena imam bule di Jerman sana Al-Fatihahnya sama dengan Tabongo. Orang Tabongo yang buta huruf bisa ke London, ke Inggris, dan nggak bisa speak English. Kenapa? Karena imam bule di London sana bisa sama dengan Al-Fatihah yang ada di Tabongo. Nah, inilah Islam hebatnya. Jadi agama Islam itu adalah agama suku, kaum, dan bangsa. Tapi sebaliknya, orang Kristen di Tabongo yang buta huruf tidak bisa ke London kalau dia nggak bisa bahasa Inggris. Karena kebaktian di gereja itu kan duduk, berdiri, duduk, berdiri, you stand up, please, berdiri, duduk, berdiri lagi. Nah, kalau dia nggak ngerti bahasa Inggris sudah berdiri, orangnya masih duduk. Wah, ini miscommunication. Silang pendapat. Nggak usah ke luar negeri, nggak usah. Coba begini, ada gereja Batak di Indonesia, HKBP. Di Manado ada Gemim, di Sangir ada Gemis, di Talaur ada Germita. Ini bahasa Talaur dengan bahasa Gemis, Sangir, Tahuna itu nggak sama. Saya pernah ibadah di Talaur, waktu saya pulang ke Talaur Suci dari Irian, saya ketemu Ketua Sinode dan saya pimpin baptisan dengan bahasa Talaur. Nggak ngerti saya, orang sudah berdoa, orang sudah menyanyi, saya nggak tahu. Kenapa gampang begitu? Karena kitab suci Kristen hanyalah buatan tangan manusia, logika manusia, sehingga gampang juga manusia permainkan. Al-Quran, Bapak, Ibu, saudara-saudara